Tanaman yang memiliki nama Latin Elais goinensis Jack ini merupakan salah satu komoditas pertanian yang sangat diminati saat ini karena hasilnya yang menjanjikan. Tanaman yang berbuah sepanjang tahun ini dapat berproduksi sampai dengan usia 25 hingga 27 tahun, di mana mulai menghasilkan pada umur 4 tahun. Tiap tahunnya, tanaman kelapa sawit mampu berproduksi sebanyak 3,5 ton per hektar. Pengolahan produk turunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu CPO (crude palm oil) yang dihasilkan dari daging buah kelapa sawit, dan PKO (palm kernel oil) yang dihasilkan dari inti buahnya. CPO, Crude Palm Oil. CPO dihasilkan dari daging buah sawit, berbeda dengan PKO yang dihasilkan dari inti buahnya. Sebuah alternatif sumber bahan baku potensial yang cukup banyak tersedia telah muncul, yaitu produk samping biomasa non-kelas pangan buah kelapa sawit dan produksi minyak sawit. Ini bukanlah sekedar menggunakan minyak dari buah kelapa sawit, melainkan konversi seluruh biomasa yang diambil dari perkebunan kelapa sawit menjadi sumber energi terbarukan. Pengolahan CPO. Proses awal dimulai dengan penyiapan bahan baku TBS yang diambil dari perkebunan sawit. Lalu, kelapa sawit menjadi CPO diawali dengan proses perebusan TBS ke dalam sterilizer bertipe horizontal tank. Kemudian, buah yang telah dimasak dimasukkan ke dalam teser untuk proses pemisahan antara tandan kosong dan daging buah sawit. Selanjutnya, proses pengadukan dan pelumatan buah lebih lanjut akan menghasilkan bubur buah yang mengandung minyak. Minyak bebas dibiarkan keluar secara kontinu melalui lubang dasar, digeser. Minyak yang keluar dari vibrating screen ke cradle oil tank untuk ditampung sementara sebelum dipompakan ke stasiun pemurnian. Minyak yang dihasilkan dari daging buah ini berupa minyak kasar atau disebut dengan crude palm oil atau CPO. Selanjutnya, pengolahan minyak inti sawit atau PKO melalui beberapa tahapan. Yang pertama, cake breaker, yaitu ampas tempa diaduk dan dipecahkan. Kemudian proses ivory sharper untuk pemisahan biji-biji dari sisa serabut. Kemudian proses smooth silo, yaitu biji dirami untuk mengurangi kadar air. Selanjutnya proses triple mill untuk biji digiling menghasilkan inti dan cangkang. Selanjutnya proses hydrocyclone, yaitu pemisahan inti dengan cangkang menggunakan media air. Selanjutnya proses silo dryer, yaitu pengeringan kembali, dan screw press, yaitu pemerasan biji untuk menghasilkan minyak dan serat. Kemudian proses vibrating screen, yaitu penyaringan minyak kotor. Dan yang terakhir proses oil purifier, yaitu pemurnian minyak. Pohon industri pohon sawit yang terdiri dari daging buah, biji sawit, tandan kosong, dan batang pohon. Yang pertama, daging buah. Minyak sawit yang diolah menjadi pangan, minyak goreng, margarin, BBM, sabun, kosmetik, dan lain-lain. Sabun berfungsi menjadi partikel board, kerajinan tangan, dan lain-lain. Yang kedua, biji sawit. Cangkang digunakan menjadi arang, partikel board, energi listrik, dan asap cair. Inti sawit digunakan untuk PPO dan bungkil. Minyak inti kelapa sawit atau kernel oil adalah minyak nabati. Tandan kosong kelapa sawit merupakan limbah pabrik yang sangat melimpah yang dapat digunakan sebagai pupuk organik. Juga bisa diolah menjadi arang, kompos, papan sebagai pengisi bahan matras. Yang terakhir, batang pohon. Batang sawit tidak bercabang dan hanya mempunyai satu titik tumbuh. Bisa diolah menjadi pulp kertas, partikel board, bahan kimia. Namun, kalau dibiarkan akan menjadi sarang hama. Dalam pohon industri sawit, salah satunya adalah olahan pangan. Dari kelapa sawit sendiri, dapat kita temukan olahan pangan yang diperuntukkan ke minyak goreng, vanaspati, margarin, mie instan, kue kering, coklat, dan lain-lain. Untuk yang paling sering kita jumpai adalah minyak goreng dan juga margarin. Minyak goreng sawit terbukti memiliki karakter tahan panas dibandingkan minyak goreng berbasis non-tropis seperti minyak kedelai, minyak canola, dan minyak jagung. Selanjutnya ada margarin.
Margarin diperoleh dari fraksi padat yang merupakan emulasi tipe water in oil, yaitu fase air yang berada dalam minyak. Margarin mempunyai tekstur padat pada suhu ruang, agak keras pada suhu rendah, dan bersifat plastis. Dan masih banyak olahan pangan lainnya yang berasal dari kelapa sawit. Oleokimia adalah bahan kimia apapun yang berasal dari lemak. Dan dalam konteks pembahasan kita yaitu sawit, berarti oleokimia adalah bahan kimia apapun yang berasal dari lemak yang dapat kita hasilkan dari sawit. Dan olahan oleokimia sawit dapat dibagi menjadi dua, yaitu olahan oleokimia dasar dan oleoderivatif. Olahan oleokimia dasar dapat diproses lebih lanjut dan dapat menghasilkan oleokimia derivatif dan produk akhir yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Contoh hasil olahannya adalah mentega, sabun, minyak, dan lain-lain. Dalam proses oleokimia memiliki potensi sebagai bahan pengganti yang berkualitas tinggi untuk menggantikan produk yang memiliki berbahan dasar petrokimia. Karena dinilai oleokimia lebih natural dibandingkan petrokimia karena dapat dihasilkan dari minyak nabati seperti kelapa sawit, minyak inti kelapa, minyak kedelai, dan lain-lain. Sebelumnya telah disampaikan olahan oleokimia. Selanjutnya adalah olahan bioenergi. Bioenergi adalah energi terbarukan yang didapatkan dari sumber biologis, umumnya biomasa. Energi dari biomasa merupakan salah satu bagian dari siklus karbon. Bagase dan tandan kosong kelapa sawit merupakan salah satu contoh limbah biomasa yang sudah dimanfaatkan sebagai sumber energi di industri pengolahan terkait. Bagase digunakan sebagai sumber energi di pabrik pengolahan tebu, sedangkan tandan kosong kelapa sawit digunakan di industri pengolahan kelapa sawit. Potensi minyak sawit sebagai bahan bakar minyak cair sangat besar peluangnya untuk terus dikembangkan di Indonesia, kata Ketua Umum Ikatan Ahli Biofuel Indonesia atau IKABI, Tatang Herman S. dalam diskusi sawit bagi negeri di Jakarta, Rabu 9 Januari. Komoditas kelapa sawit menghasilkan banyak sekali manfaat yang dapat digunakan dan juga bisa menjadi alternatif bagi banyak hal. Dengan begitu, kelapa sawit sangatlah diperlukan. Komoditas kelapa sawit hingga saat ini masih memerlukan pemaksimalan dan juga pengoptimalan. Oleh karena itu, mari kita dukung bersama pengoptimalan komoditas kelapa sawit yang terdapat di negara kita, Indonesia. Sekian dari kelompok kami, semoga informasi yang kami berikan bermanfaat, dan sampai jumpa.